Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Sufyana, NIM 0552431182, dengan prodi Sistem Informasi. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara melakukan pencarian pada graph menggunakan dua algoritma penting, yaitu Deep First Search atau DFS dan Bridge First Search atau BFS dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Eh, Oke, langsung saja mari kita mulai dari algoritma yang pertama yaitu DFS. Sekarang kita akan mulai dengan program DFS. Program ini saya akan simpan dalam sebuah kelas bernama DFS Example. Oke, lanjut. Kita bikin filenya yaitu kita beri nama DFS Example Java. Di sini kita perlu menambahkan import java. Pada bagian deklarasi, kita membuat sebuah objek yaitu bernama grep menggunakan struktur data hashmap. Di dalam map ini, setiap node akan memiliki daftar tetangga yang terhubung dengannya. Gitu. Selanjutnya, kita juga membuat sebuah set visit yang berfungsi untuk mencatat node mana saja yang sudah pernah kita kunjungi. Ini penting agar DFS tidak mengunjungi node yang sama berulang kali. Lanjut ke bagian kontraktor DFS. Ketika program dijalankan, kontraktor akan menginisialisasi seluruh hubungan graph. Di sini kita memiliki 8 node yaitu A1 sampai 8. Eh, Coba kita buat programnya. Di example.
berikut contohnya, yaitu A1 terhubung ke A2 dan A3, eh, terus A2 terhubung ke A4 dan A5, terus A3 terhubung ke A6, terus A4 terhubung ke A7, dan A5 terhubung ke A8. Not lain seperti 6, 7, A6, A7, dan A8 tidak memiliki cabang lagi, sehingga kita beri daftar kosong. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu fungsi DFS. Sekarang kita sudah memasuki ke fungsi utama, yaitu fungsi DFS. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu eh, not saat ini dan not target. Nah, oke, kita langsung saja buat source code-nya.
Pada baris pertama fungsi, kita mencetak node apa yang sedang dikunjungi. Ini untuk membantu melihat alur pencarian. Kemudian program melakukan pengecekan jika node yang sedang dikunjungi sama dengan target, maka pencarian selesai. Program akan mencetak pesan target ditemukan. Jika bukan, maka node tersebut dimasukkan ke dalam set visit. Artinya node itu telah dikunjungi dan tidak boleh dikunjungi lagi. Selanjutnya, kita melakukan perulangan untuk mengunjungi seluruh node tetangga dari node tersebut. DFS bekerja secara menyelam, artinya artinya selalu mengambil cabang pertama terlebih dahulu, kemudian cabang berikutnya. Jika DFS di tetangga pertama tidak menemukan target, ia akan kembali ke cabang kedua dan seterusnya sampai semua kemungkinan habis. Lanjut ke fungsi main. Di dalam fungsi main, pertama kita membuat objek DFS, kemudian menentukan target pencarian misalnya A8. Lalu kita akan menampilkan informasi bahwa pencarian DFS sedang dimulai dari node A1. Oke, setelah selesai, tahap terakhir adalah kita coba kita run terjadi error. Kita coba telusuri ini apa ya? Kita run kembali. Oh, ini masih ada. Kita ganti E. Oke, save ulang. Run. Nah, di sini untuk programnya sudah bisa jalan dan ini hasilnya. Lanjut ke bagian 2, yaitu kita akan membahas algoritma BF, struktur grafnya sama persis seperti yang digunakan DFS. Kita bikin dulu filenya dengan nama BFS example. Oke, kita tambahkan import Java. Selanjutnya kita
Lanjut di bagian kontraktor BVS, di bagian kontraktor kita memasukkan seluruh node beserta daftar tetangganya ke dalam struktur HashMap. Struktur grafnya sama, A1 memiliki dua anak, A2 dan A3 dan seterusnya. Kita bikin ya. Lanjut ke fungsi BFS. Fungsi BFS memiliki dua struktur data penting, yaitu queue dan satu lagi visit set. Queue digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi selanjutnya sesuai konsep level by level. Sedangkan visit set mencegah node agar tidak dikunjungi lebih dari sekali. Lanjut ke codingnya, ini kita bikin static, kemudian di datanya string, start, string, target. This.
Oke, saya jelaskan. Pertama, node start dimasukkan ke queue, lalu dimasukkan ke visited. Lalu program masuk ke perulangan utama. Selama queue belum kosong, kita ambil node pertama. Mulai dari node itu kita cetak informasi bahwa node sedang dikunjungi. Jika node tersebut adalah target BFS berhenti. Jika bukan BFS, masukkan seluruh tetangga node tersebut ke dalam queue. Namun hanya tetangga yang belum pernah dikunjungi. Inilah yang membuat BFS berjalan secara melebar atau breadth-first. Lanjut ke fungsi main. Di bagian main, kita menetapkan target pencarian, misalnya node A8, lalu memanggil fungsi BFS A1 target. Pencarian BFS dimulai dari node A1 dan eksplorasi dilakukan secara merata pada setiap level graph. Oke, lanjut ke codingnya. Oke, setelah selesai untuk seluruh codingnya, kita coba run. Di sini terjadi error lagi. Coba kita terlebih. Oke, setelah kita mencari atau menelusuri untuk errornya itu di mana, ternyata errornya itu tadi di bagian sini, di untuk kayaknya ini, terus sama di bagian sini. Eh, Sekarang sudah saya perbaiki. Langsung saja kita run kembali. Nah, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, di sini pencarian BFS untuk target A8 berjalan seperti berikut. Mulai dari A1, BFS melihat tetangganya yaitu A2 dan A3. Lalu masuk ke level berikutnya yaitu A2 memiliki A4 dan A5. A3 memiliki A6 dan seterusnya, yaitu BFS memproses A4, lalu A5 kemudian menemukan A8 pada tahap ini. Dan itulah penjelasan lengkap mengenai cara kerja algoritma default search dan breadth first search dalam bahasa Java. Kita telah melihat bagaimana graph dipresentasikan menggunakan struktur data hashmap, bagaimana proses pencarian data dilakukan, dan bagaimana alur kerja masing-masing algoritma berbeda satu sama lain. Semoga video ini membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang konsep
DFS dan BFS serta penerapannya dalam program Java. Eh, Mungkin sekian dulu. Jika ada kesalahan dalam saya eh, membuat penjelasan, eh, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.